Haleluya, kita melanjutkan pengajaran ya. Kita memasuki kitab Imamat pasal ke-25. Kita akan baca dari ayat 1 sampai ke-7. Tapi nanti saudara baca semua ya sampai ayat ke berapa ya? Ayat ke 50 berapa ini? 55 ya. Dibaca, Tuhan berkenan kita menyelesaikan semua ayat-ayat ini. Dan supaya bacaannya sama, kita baca sebagaimana tertulis di depannya. Ayat 1 sampai 7. Imamat 25 ayat 1 sampai 7 kita baca bersama 3, 4. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Moshe di Gunung Sinai dengan mengatakan, berbicara kepada Bani Israel dan engkau harus mengatakan kepada mereka, apabila kamu tiba di negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka negeri itu harus memelihara sabat bagi Yahweh. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus memetik kebun anggurmu dan mengumpulkan hasilnya. Dan pada tahun ke-7 haruslah menjadi satu sabat perhentian bagi negeri itu. Satu sabat bagi Yahweh. Engkau tidak boleh menabur benih di ladangmu, dan engkau tidak boleh menyiangi kebun anggurmu. Engkau tidak boleh menuai sisa tuaian yang telah tumbuh, dan engkau tidak boleh mengumpulkan buah anggurmu yang tidak terawat. Tahun itu harus menjadi sabat perhentian bagi negeri itu. Haruslah sabat negeri itu ada pada kamu sebagai makanan bagimu, dan bagi budakmu, dan bagi wanita pelayanmu, dan bagi orang upahanmu, dan bagi pengembaramu yang mengembara bersamamu, dan bagi hewanmu, dan bagi binatang yang ada di negerimu. Seluruh hasilnya untuk makan. Haleluya. Silakan duduk, kita mengucap syukur ya. Kalau saudara baca dengan baik-baik ayat-ayat terakhir tadi, ya memang agak terjemahan yang kita punya itu YLT agak sulit dimengerti ya. Saya akan baca ayat-ayat terakhir tadi di dalam ayat ke-6 sampai ayat ke-7 aja ya. Ayat ke-6 ayat 7 saudara lihat ini saya baca terjemahan Lukas ya. Namun apa yang dihasilkan negeri selama tahun Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, baik bagi kamu, budakmu, wanita pelayanmu, orang upahanmu, pengembara yang mengembara bersamamu. Segala yang dihasilkan negeri itu haruslah juga menjadi makanan, baik bagi ternakmu maupun bagi binatang buas yang ada di negerimu. Jadi kalau saudara tidak perhatikan baik-baik bisa salah tangkap ya. Kalau kita perhatikan baik-baik di situ, ya dari ayat-ayat yang kita baca, ya terus dijelaskan di ayat ke-6 ke-7 tadi. Tahun Sabat ya, memang ada tahun Sabat, ada hari Sabat ya, yang biasa kita praktekkan ya. Yang bisa kita praktekkan ya memang hari Sabat ya. Hari Sabat adalah hari perhentian, hari yang memang Tuhan perintahkan. Sebagaimana tertulis dalam 10 perintah Tuhan. Dalam kitab Keluaran pasal 20, kita ulang lagi ya, ayat Ayat ke-8 mulai ya. Keluaran 20 mulai ayat 8. Karena ini salah satu dari 10 perintah. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau ataupun anak lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Ini perintah ya. Perintah Tuhan yang memang harus kita praktekkan ya, kita praktekkan
Walaupun dalam kenyataannya memang kita mempraktekkan ini ya baru ya kira-kira beberapa tahun belakangannya aja ya. Karena sebelumnya ya berbagai macam kendala termasuk ya alasan-alasan yang klasik sebenarnya ya. Karena memang hari Sabat itu atau hari Sabtu dalam penanggalan Gregorian itu bukanlah hari libur ya. Walaupun sebagian daripada mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan memang hari libur. Tetapi secara ofisial di Indonesia hari Sabtu itu bukan hari libur. Tetapi saya percaya di Israel sana itu tetap hari libur ya karena mereka harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagaimana tertulis ya. Sabat adalah hari perhentian yang memang harus dilaksanakan. Karena pada hari itu, ya pada hari Sabat itu, Sabat bagi Yahweh ya. Sabat artinya hari di mana Tuhan berdasarkan kitab Kejadian pasal ke berapa ini? Pasal kedua ya, pasal kedua. Kita baca ayat ke-1 mulai ya. Kejadian pasal 2 ayat 1, demikianlah langit dan bumi dan segalanya telah diselesaikan dan pada hari ke-7 Elohim menyelesaikan pekerjaan yang telah dia jadikan. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dan dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Lalu Elohim memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena di dalamnya dia telah beristirahat dari segala pekerjaannya yang telah Elohim ciptakan untuk menjadikannya. Ya, jadi ini memang untuk memperingati setelah 6 harinya Tuhan, dia memulihkan kembali dunia. Ya, saya mau katakan memulihkan kembali karena di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 kita sudah belajar bahwa pada mulanya ya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan kalau Tuhan menciptakan pasti sempurna. Tetapi kenyataan membuktikan dalam ayat kedua, bumi dalam terjemahan Lukas, bumi menjadi kosong dan tak berbentuk. Ada kegelapan di atas permukaan samudera raya dan roh Elohim mengeram di atas permukaan air itu ya. Jadi kita melihat di sini, ya saya percaya kalau Tuhan menciptakan pasti sempurna. Karena itu saya katakan dia memulihkan kembali apa yang telah kita yakini bahwa pekerjaan setan merusak pekerjaan Tuhan yang pertama, di mana dia menciptakan langit dan bumi, kemudian setan merusaknya. Ya, itu terjadi atau kita meyakini itu sehingga ada timbul ayat kedua, ya bumi jadi tidak berbentuk. Jadi disitulah menjadi suatu pertanyaan kenapa tidak berbentuk. Tetapi kita mengimani atau saya meyakini disitulah pekerjaan setan yang memang mencoba merusak semua apa yang Tuhan ciptakan. Ya. Dan dalam proses pemulihan kembali, dunia ini 6 hari lamanya, 6 harinya Tuhan ya. 6 harinya Tuhan berarti 6.000 tahun ya. 1 harinya Tuhan adalah 1.000 tahun ya. 1.000 tahun, nah itu kita harus mengerti bahwa karena pernah ada orang yang nanya ya, di mana ayatnya itu 1.000 tahun itu 1 harinya Tuhan ya. Kita lihat di dalam 2 Petrus pasal ke-3 ayat ke-8 ya kan. Bisa aja ada orang nanya kan mana ayatnya. Ya, ada paling sedikit ada 2 ayat ya. Di dalam kitab Mazmur pun ada. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat ke-8. Akan tetapi biarlah satu hal ini tidak lepas dari perhatianmu hai yang terkasih bahwa
Di hadapan Tuhan 1 hari seperti 1000 tahun dan 1000 tahun itu seperti 1 hari ya. Jadi dari ayat-ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan memulihkan kembali dunia ini dalam 6 hari dan hari ke-7 Dia memberkati, Dia menguduskan dan Dia beristirahat dari pekerjaan menciptakan. Pekerjaan menciptakan Dia istirahat. Bukan berarti Tuhan istirahat pada hari ke-7 terus Dia tidak melakukan. Dia tetap mengontrol semua kegiatan yang terjadi di muka bumi. Jadi jangan sampai kita salah mengerti ya. Karena beberapa kegiatan-kegiatan di dalam apa yang telah kita pelajari bersama, para imam itu banyak melakukan pekerjaan juga pada hari Sabat. Ya. Terus kayak contoh umpamanya, kan setiap hari mereka ada korban persembahan pagi dan petang, termasuk hari Sabat. Ya. Dan kita sudah belajar minggu kemarin juga, roti sajian itu diganti setiap hari Sabat. Ya, jadi jangan sampai kita salah mengerti karena itu Yeshua kasih lihat kepada orang-orang Farisi Saduki yang salah menafsirkan firman Tuhan, ya. Sehingga ketika orang-orang katakanlah murid-muridnya ya melakukan kegiatan ngambil metik bulir-bulir gandum, ya. Kemudian juga Yeshua banyak kali melakukan mujizat-mujizat pada hari Sabat. Menurut mereka itu bertentangan dengan firman. Ya. Dengan firman, karena itu salah satu kebencian orang-orang ini, Farisi Saduki ini, adalah mereka menganggap Yeshua melanggar Torah. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti arti sesungguhnya. Karena itu berkali-kali di tempat ini kita diingatkan kembali. Ya. Si Paulus atau si Saulus itu adalah rasul yang atau sebelumnya dia adalah seorang yang ahli Torah. Dia salah seorang murid terbaik dari imam besar. Kalau saya nggak salah ingat namanya Gamaliel. Ya, dia salah satu murid yang terbaik. Ya, dia ahli Torah, tetapi ahli secara tertulis. Ya, apa yang tertulis itu dia hafal sekali, ngelotok dia. Tetapi dia tidak mengerti artinya, karena dia tidak mengerti ketika Torah yang hidup yaitu Yeshua turun, malah dia berusaha untuk membinasakannya. Ya. Tapi itulah, dari situ kita belajar dan kita sudah diajar. Kalau seorang manusia yang ahli Torah sekalipun seperti si Paulus ini, kalau dia tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, maka dia tidak akan dikaruniai Roh Kudus. Sehingga dia tidak akan mungkin mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya, karena itu di tempat ini berkali-kali diingatkan. Kalau kita tidak dianugerahi Roh Kudus, engkau boleh menguasai firman sama seperti si Paulus, tapi tidak ngerti. Ya. Karena itu oleh kasih kemurahan Tuhan kita diajar, kita dibimbing, supaya kita dengan kesadaran penuh memberi diri untuk menguburkan manusia lama kita melalui baptisan di dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bangkit keluar dari baptisan bersama Yeshua, lahir dari air, lahir dari firman sebagai ciptaan yang baru. Ya, karena kita lahir dari firman, maka ada suara dalam alam roh. Ini anakku yang kukasihi. Karena kita anak, kata kitab Galatia, maka Roh Kudus diberikan. Dan karena kita memiliki Roh Kudus, kita bisa mengerti firman dan bisa mempraktekkannya. Ya, nah itu yang harus menjadi pegangan hidup kita. Ya,
Dan kita tidak heran banyak orang yang memang ahli kitab. Sekolah teologi sampai tinggi-tinggi. Ya sama seperti Paulus. Paulus itu kalau zaman sekarang ini, ya gelarnya itu mungkin doktor ya, ahli. Tetapi nggak ngerti secara tertulis dia ahli. Tetapi dalam pandangan Tuhan, tidak ada artinya. Karena nggak ada Roh Kudus. Jadi kita memang memerlukan Roh Kudus. Dan kita mau ucap syukur ya. Kita diajar ada hari Sabat. Ternyata juga ada tahun Sabat. Ya. Hari berdasarkan ayat-ayat yang tadi kita baca. Ya. Di mana 6 tahun lamanya. Tahun Sabat ya. Karena namanya tahun Sabat. 6 tahun lamanya kita boleh bekerja. Tetapi tahun yang ke-7 harus berhenti. Tidak boleh mengerjakan apapun juga. Tapi kita harus ingat kan tahun Sabat, dalam satu tahun Sabat itu paling sedikit ada 52 minggu kan. Satu tahun kan 52 minggu, betul nggak? Ya. Dalam 52 minggu itu ada hari Sabat, hari Sabat, hari Sabat. Ya. Nah itu jangan dilupakan, setiap hari Sabat kita pun harus menguduskannya karena itu perintah Tuhan. Tetapi tidak cukup di situ, tahun Sabat pun Tuhan perintahkan. 7 merupakan, kalau saya boleh mengatakan, adalah tahun angka ilahi, ya, angka yang luar biasa. Ya, dalam penciptaan dan hari istirahat dibutuhkan 7 hari. Ya, dan Tuhan memerintahkan secara khusus hari ke-7 itu harus istirahat. Ya, banyak hal kita melihat ya. 7. Ya. Firman Tuhan berbicara. Ya. Yang dengan nilai-nilai 7. 7 artinya bisa 7, bisa 70, bisa 7.000 dan seterusnya. Ya. Kita sudah belajar bahwa ketika Yakub membawa keluarganya ke tanah Mesir yang waktu itu dikuasai oleh si Yusuf, maka Yakub membawa keluarganya, semua ada 70 orang. Ya, 70 orang. Dan ketika Moshe ya membawa bangsa pilihan Tuhan, setelah mereka dibebaskan dari perbudakan oleh tangan Tuhan yang kuat, Moshe dibantu oleh para tua-tua sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dengan 70 orang tua-tua. Ya, 70 orang tua-tua yang membantu Moshe untuk menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan orang-orang Israel dalam perjalanan. Ya, dan kalau saya tidak salah ingat, Sanhedrin itu pun juga jumlahnya 70 orang. Ya, bahkan seringkali 70 plus 1 karena yang satu ini bosnya. Ya, kita melihat luar biasa angka 7. Ya, 7 roh Elohim. 7 malaikat di dalam kitab Wahyu. 7 gereja. 7 materai. 7 sangkakala. 7 cawan murka Tuhan. 7, 7, 7, 7. Angka yang seringkali Tuhan pakai di dalam kitab suci kita. Karena itu saya menyatakan ya, 7 itu adalah bilangan ilahi. Ya. Ketika Elia setelah dia membinasakan nabi-nabi Baal, dia dikejar oleh Isabel, ya, karena Isabel marah para imam Baal dibinasakan oleh Elia. Dia lari ke gunung Tuhan, gunung Horeb, gunung Sinai. Ya, ketika dia ngadu kepada Bapa Yahweh, hanya aku seorang diri yang tinggal.
Yang lain sudah dibinasakan oleh Isabel. Tetapi Tuhan berkata, ada tertulis, aku masih menyisakan 7.000 orang yang tidak menyembah kepada Baal. Karena itu saya menafsirkan 7 ini adalah angka ilahi, angka yang istimewa. Nah, kita mau ucap syukur apabila kita belajar tahun Sabat. Ya. Tahun Sabat selama 6 tahun pertama, boleh kerja, boleh melakukan kegiatan, boleh menaburi ladang, boleh memetik buah anggur dan hasil-hasil lainnya. Tetapi pada tahun ke-7, semua stop. Semua stop ya, termasuk kalau dibilang tahun ke-7 stop, berarti semua kegiatan hari-hari Sabat pun stop. Karena dalam 1 tahun itu kan ada 52 hari Sabat kan. Nah, kalau dibilang tahun Sabat stop, berarti seluruh hari Sabat pada tahun Sabat itu ya berhenti. Ya. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Kalau saudara baca hati-hati, ya, saya ulangi ya, saya baca terjemahan Lugas ya. Karena ILT ini kadang-kadang agak membingungkan. Saya baca ayat bisa dikasih lihat di sini, nanti saya baca Lugas. Imamat pasal 25 ayat keempat ya saya baca. Ya, saudara lihat ini saya baca Lugas. Tetapi pada tahun ke-7 haruslah itu menjadi tahun Sabat, tahun perhentian bagi tanah itu. Suatu Sabat bagi Yahweh pada tahun itu janganlah engkau menaburi ladangmu. Perhatikan kata-katanya ya. Janganlah kamu menaburi ladangmu dan jangan pula memetik buah anggurmu. Ayat kelima. Janganlah engkau menuai gandum yang tumbuh dengan sendirinya. Jangan pula mengumpulkan buah anggur dari kebun anggurmu yang tidak dirawat, sebab tahun itu haruslah menjadi tahun Sabat, nah tahun perhentian bagi tanah itu. Perhatikan ayat ke-6. Namun apa yang dihasilkan negeri selama tahun Sabat haruslah menjadi makanan bagimu. Bisa ditangkap nggak perbedaannya? Kalau ini kan negeri ini, katakanlah satu negeri. Ini kan negeri ini ada yang punya-punya. Masih yang ladang-ladang orang-orang ini selama tahun Sabat nggak boleh dikerjain. Tetapi yang bukan milik, kan banyak tanah-tanah yang bebaskan, istilahnya milik pemerintah. Ada tanaman-tanaman berdasarkan ayat ini boleh dimakan. Ya, saya baca ayat ke-6 ya. Namun apa yang dihasilkan negeri selama tahun Sabat haruslah menjadi makanan bagimu. Nah, jadi kita harus teliti. Yang tidak boleh itu ladangnya. Tetapi yang di luar ladang boleh. Ya. Tetapi kita melihat di sini yang di luar ladang juga ya kan jumlahnya terbatas. Karena memang tidak diusahakan secara intensif. Kalau kebun anggur pasti dipelihara oleh orang-orang tertentu sehingga hasilnya bisa menghasilkan yang baik. Nah, kemudian kan menjadi pertanyaan. Lo nanti karena tahun ke-7 dia nggak mengusahakan apa-apa. Ya. Lo bagaimana mereka makan kalau yang di yang hasil di luar ladang itu nggak cukup. Nah, saya sangat percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, apapun yang dia perintahkan, ya, pasti tidak akan merugikan anak-anaknya. Jadi kalau dia perintahkan tahun Sabat nggak boleh, dia punya kuasa untuk mencukupi anak-anaknya. Ya, kita lengkap di dalam ayat berapa ini? Ayat ke 20 dan 21. Apabila kamu berkata, kami akan makan apa dalam tahun ke-7 itu? Lihatlah. Kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil panen kami. Perhatikan. Maka aku, Yahweh ya, telah memerintahkan berkat-Mu kepadamu dalam tahun ke-6. Dan itu akan membuat hasil untuk 3 tahun. Tuhan punya kuasa yang luar biasa.
Karena dia itu memerintahkan tahun ke-7, jangan diusahakan. Biar itu tumbuh liar aja. Ya, yang ada di ladang, yang di luar ladang boleh dimakan. Ya, tetapi kan nggak mungkin cukup. Tetapi janji Tuhan, ya, pada tahun yang kena, saya baca ayat 21 Lukas ya. Ketahuilah pada tahun ke-6 aku akan memerintahkan berkat-Mu kepadamu supaya didatangkannya hasil untuk 3 tahun. Jadi tahun ke-7 itu tidak boleh kerja. Tetapi tahun ke-6-nya Tuhan membuat hasil ladang 3 kali lipat hasilnya. Ya, karena kenapa 3 kali lipat? Tahun ke-7 dia nggak boleh kerja. Nah itu didapat dari tahun ke-6. Tahun ke-8 ya baru mulai kerja, belum ada hasil. Tetapi itu dicukupkan dengan pekerjaan di tahun ke-6. Tahun ke-9 kan 3 tahun janji Tuhan. Masih ada berkat yang dihasilkan pada tahun ke-6. Kita melihat sangat luar biasa Tuhan yang disembah oleh Bapa Abraham, Yetsak dan Yakub, oleh orang Israel dan yang kita sembah. Selama orang-orang ini mengikuti perintah Bapa Yahweh, maka Bapa Yahweh bertanggung jawab untuk memelihara orang-orang yang mengikuti apa yang dia perintahkan. Ya, tidak pernah terpikirkan, ya kalau akal manusia bagaimana mungkin, loh dia yang kuasa terhadap tanah. Dia bisa dengan tanah yang sama luasnya, dia sanggup membuat hasilnya 3 kali lipat dari yang biasa. Sehingga kebutuhan sampai 3 tahun ke depan itu dicukupi karena panen pada tahun yang ke-6. Saya tangkap ya. Nah, luar biasanya Tuhan. Ya, ingat ya, itu Torah itu adalah bayangan. Ya, lah kita melihat kenyataannya dalam diri kita. Apabila kita mengikuti aturan perintah Tuhan. Apa yang dahulu dikerjakannya terhadap bangsa Israel. Karena mereka taat. Maka bangsa ini tidak pernah kekurangan. Ya, dan kita melihat di sini kita belajar. Ya, kita belajar. Memang kita tidak bisa memperkatakan kapan mulainya tahun Sabat. Kita nggak tahu karena tanggalan kita kan beda. Ya, tetapi kalau beraskan ayat-ayat ini keluarkan pada zaman si Moshe. Pada zaman Moshe baru keluar perintah ini. Ya, mereka bangsa Israel memang mempunyai catatan yang ya orang-orang tertentu mempunyai catatan-catatan yang boleh dikatakan sangat rapi. Sehingga mereka bisa menentukan kapan tahun Sabat itu. Ya, nah kita nggak tahu karena tahun Sabat ini kan hanya mereka yang tahu, kita nggak tahu. Ya, tetapi ya kita karena memang itu bayangan dan khususnya karena bayangan, karena itu khususnya untuk bangsa Israel. Tetapi bagi kita yang melihat kenyataan ini, kita melihat ketaatan kepada firman akan membuahkan hasil yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Kalau kita taat melakukan firman, kalau dahulu Bapak Yahweh sanggup mencukupkan umatnya, ya, dengan memberkati mereka 3 kali lipat, sehingga hidup mereka tetap tidak berkekurangan. Dan hal yang sama pun saya percaya, ya, dalam wujud nyata yang kita lakukan saat ini, apabila kita pun mempunyai hati yang taat melakukan apa yang dia perintahkan.
Walaupun kita menyadari yang kita lakukan ini memang ya tidak boleh dikatakan sesempurna yang mereka lakukan. Karena tanggalannya kan beda-beda. Tanggalan mereka juga sejak zaman Moshe, kemudian mereka masuk ke dalam penawanan bangsa-bangsa asing, khususnya Babylon. Babilonia, Media Persia, Yunani, kemudian Roma, dan sampai saat ini. Kita sudah belajar bagaimana karena kesalahan mereka sendiri. Bangsa pilihan Tuhan dia pecahkan, dia hancurkan. Dia porak-porandakan ke seluruh pelosok muka bumi. Nah, saat ini mereka sedang dikumpulkan. Ya, pengumpulan sedang terjadi dari berbagai penjuru muka bumi. Menggenapkan ada tertulis, hai utara serahkan, hai selatan serahkan, hai bangsa-bangsa. Biarkan umatku kembali. Dan itu harus terjadi dengan cara Tuhan. Nah, kita melihat ribuan orang, bahkan jutaan orang. Dengan gerakan Roh Kudus yang luar biasa pada akhir zaman. Bangsa ini mulai kembali ke tanah perjanjian. Ya. Karena tanah perjanjian itu adalah milik Bapa Yahweh. Nah, kita baca, kita lengkap dulu ya dalam ayat 23. Imamat 25 tadi. Dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual. Karena negeri itu milikku, sebab bagiku kamu adalah pengembara dan pendatang. Ya, nah, kita tahu dalam kitab suci kita tertulis. Ketika bangsa ini bangsa pilihan Tuhan, mereka berpaling dan menyembah kepada dewa-dewa lain. Tuhan memporak-porandakan mereka. Kemudian bangsa-bangsa ini, baik bangsa Babilonia, bangsa Asyur, Media Persia, ya, karena mereka ini pergi atau mereka dibawa jadi tawanan, kan firman Tuhan katakan, tempat yang kosong diisi oleh bangsa Asyur, Media Persia. Sehingga jangan heran di tempat tanah yang adalah milik Bapa Yahweh sekarang diduduki oleh banyak bangsa. Tetapi janji Tuhan untuk dipulihkan itu saat ini sedang terjadi. Ya, kita mau ucap syukur, kita boleh diingatkan. Kalau dalam Tuhan perintahkan tahun Sabat, ya, maka tahun-tahun di mana tidak ada panen, Tuhan tetap membuat mereka hidup berkelimpahan. Kemudian juga dalam ayat-ayat selanjutnya nanti kalau saudara baca tahun Yobel, ya. Tahun Yobel, tahun pembebasan, jubile, ya kalau dalam bahasa ya bahasa lain dikatakan jubile, tahun pembebasan. Ya. Tahun di mana wajib hukumnya bagi orang Israel untuk membebaskan. Apabila ada orang-orang yang mungkin menjual tanahnya karena kekurangan, ya. Ingat ya bahwa ketika zaman Moshe atau zaman Yosua, kan tanah-tanah ini dibagi ke 12 suku. Ya, tanah Kanaan dibagi kepada 12 suku sebagai tanah milik. Ya. Dan kalau di suku-suku ini mungkin karena kekurangan dia menjual tanahnya. Ya. Dan itu harus bisa ditebus oleh orang yang menjual. Saya tanggap ya. Pokoknya dia pokoknya saya menjual tanah. Ya, tanah itu bisa saya tebus kembali. Itu perintah Tuhan. Kenapa? Karena tanah ini sudah dibagi-bagi berdasarkan perintah Tuhan kepada Moshe melalui Yosua.
Nah itu tidak boleh hilang. Ya. Nah itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan dalam tanda kutip kekal. Ya. Karena itu apabila orang yang menjual ini ternyata tidak mampu untuk menebusnya, maka pada tahun Yobel, berdasarkan arti nama Yobel, tahun pembebasan, tanah yang tadinya dijual harus dikembalikan kepada pemilik yang asli. Saya tangkap ya. Jadi tanah milik yang sudah dibagikan itu tidak akan pernah hilang. Tetap kembali kepada pemilik aslinya. Setelah 50 tahun. Tahun Yobel, kita baca ya. Tahun Yobel kita baca ayat ke-10 coba. Atau kita baca mulai ayat 8 lah ya. Engkau harus menghitung bagimu sendiri 7 sabat tahunan. 7 kali 7 tahunan dan masa 7 sabat tahunan itu menjadi 49 tahun. Dan pada bulan ke-7 pada tanggal 10 bulan itu haruslah engkau memperingatkan sangkakala. Tanda peringatan pada hari penebusan ya, hari pendamaian. Sangkakala berbunyi kita sudah belajar kan, tanda hari pendamaian. Pada hari penebusan haruslah kamu memperingati sangkakala di seluruh negeri. Kamu harus menguduskan tahun ini, tahun ke-50. Dan kamu harus memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi Yobel bagimu dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Inilah Yobel tahun ke-50 menjadi 1 tahun bagimu. Kamu tidak boleh menabur, tidak boleh menuai hasil sisa tuai yang tumbuh dan kamu tidak boleh memetik dari yang terawat dan seterusnya. Nanti saudara baca. Ya. Tahun Yobel tahun ke-50. Jadi 1 tahun Yobel adalah 50 tahun. Ya. Setiap 50 tahun adalah tahun pembebasan. Seperti yang saya katakan tadi, apabila orang menjual tanahnya. Ya. Kemudian katakanlah dia tidak mampu menebusnya atau keturunannya tidak mampu menebusnya. Karena 50 tahun itu kan cukup lama. Ya. Mau seseorang menjual tahun ini. Memang kita tidak mengerti tahun Yobel itu yang dihitung dari mana. Hanya mereka yang tahu. Ya. Tapi berdasarkan ayat-ayat tahun pendamaian. Tahun pendamaian yang sudah kita pelajari bersama. Tahun peniupan nafiri. Ya. Tetapi dari sini kita belajar ada waktu-waktu. Di mana Tuhan sudah menetapkan yang dinamakan tahun Yobel, tahun yang ke-50. Dari perhitungan 7 kali 7 sabat tahunan. Dan hari yang ke-50 adalah hari pembebasan, hari ataupun tahun Yobel. Nah, kita diingatkan oleh Tuhan hari ke-50. Hari apa? Pencurahan Roh Kudus. Tahun Yobel adalah bayangan. Di mana Tuhan perintahkan harus ada pembebasan. Bagi ya seperti tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada keturunannya. Ya. Nah, kita melihat di sini namanya tahun pembebasan. Kita mengenal sekarang hari ke-50. Hari pencurahan Roh Kudus. Di mana kita apabila benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sesuai dengan namanya, hari pendamaian. Maka ada tertulis Roma pasal ke-8. Ayat ke-1 dan 2. Oleh karena itu sekarang tidak ada lagi penghukuman
bagi mereka yang ada di dalam Hamasya Yeshua. Perhatikan ayatnya baik-baik ya. Kalau saudara dan saya hidup di dalam Hamasya Yeshua, nggak ada hukuman. Hidup di dalam firman. Betul nggak? Ya, jadi jangan baca asal baca, diimani. Kalau aku hidup di dalam dia, maka kita nggak dia. Ya karena yang terlihat itu Yeshua. Kita ada di dalam dia. Ya. Yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Perhatikan. Sebab hukum roh kehidupan di dalam Hamasya telah apa? Membebaskan aku dari hukum dosa dan maut. Tahun Yobel, pembebasan bagi orang-orang Yahudi khususnya. Tanah yang sudah dijual harus dikembalikan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Ya, berasa kalau nanti saudara baca semua Imamat 25 itu, ya, kalau katakanlah orang-orang ini orang-orang miskin, maka perhatikan baik-baik, orang-orang ini tidak boleh menjadi budak sesamanya. Ya. Tetapi mereka boleh bekerja. Ya, tetapi tidak boleh dijadikan budak. Kenapa? Karena mereka sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan ketika mereka sama-sama keluar dari tanah Mesir. Jadi mereka itu memang semua satu darah dari si Yakub. Ke atasnya lagi dari Ishak, ke atasnya lagi dari Abraham. Ya, dari Abraham. Tapi Abraham punya 3 istri. Dari Sarah. Ya. Yang disebut Yesrael ada tertulis. Bukan semua Yesrael adalah orang Yesrael. Tetapi yang disebut Yesrael. Kata firman Tuhan. Ya. Kita baca ayat ke Roma 9 ayat ke 6 dan 7. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Artinya dalam pandangan Tuhan, walaupun Abraham punya Sarah, punya Hagar, punya Keturah. Tetapi dalam pandangan Tuhan, yang disebut Yesrael adalah yang berasal dari Sarah. Karena Yitzhak ini kan dari Sarah. Jadi jangan sampai kita salah. Ya. Karena apa? Karena ini ada kaitannya kalau kita lompat di dalam Roma pasal ke-11. Roma 11 ayat 25 mulai. Ya. Sebab aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini saudara-saudara. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain tiba. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Kalau baca sih. Tapi kalau kita compare kembali kita balik lagi di pasal 9. Yang disebut Yesrael adalah yang berasal dari Yitzhak. Ya. Tuhan punya kuasa untuk melakukan kehendaknya untuk menggenapi apa yang dia katakan. Ya, kita lihat di dalam Yeskiel 36 mulai ayat 24. Sebab aku akan mengambilmu dari antara bangsa-bangsa itu dan mengumpulkan kamu dari semua negeri
dan membawa kamu kembali ke negerimu. Kemudian aku akan memercikan air yang jernih atasmu. Dan kamu akan menjadi tahir. Aku akan membersihkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari segala berhalamu. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Dan kamu akan memelihara peraturan-peraturanku. Dan melakukannya dan seterusnya. Ya, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk, kata firman Tuhan. Yang Tuhan pancarkan porak-porandakan ke seluruh negeri. Tetapi Dia punya kuasa menarik mereka kembali dengan caranya. Sebagaimana tertulis banyak ayat-ayat firman Tuhan ya. Baik dalam Yeremia, dalam Ibrani juga tertulis banyak. Dan kita melihat itu sekarang sedang terjadi. Ya. Nah, saya percaya ya. Ya, kita melihat sekarang di dalam media-media sosial kan banyak sekali. Ya. Salah satu Perdana Menterinya Israel. Ya, mendapat kunjungan dari Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperingatkan bahwa apa yang tertulis. Karena seperti yang saya katakan, seluruh kegiatan yang terjadi di muka bumi ini, khususnya tentang air sama, akan melibatkan bangsa ini sampai kepada perang Armageddon. Ya, kenapa sampai perang Armageddon? Karena setelah itu kan kita sudah ada bersama dengan Dia. Sehingga nanti pada perang Gog Magog, ya, kita tidak bisa lagi mengatakan bangsa Israel, tapi orang-orang kudusnya, mempelai Tuhan. Yang akan maju bersama panglima perang kita yaitu Yeshua Mashiach. Dalam perang Gog Magog. Nanti saudara baca dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Yeskiel memang disebut ya tentang Gog dan Magog. Tetapi kalau saudara perhatikan baik-baik, itu akan terjadi. Dan di dalam kitab Wahyu jelas dituliskan. Ya, dalam perang Gog Magog. Gog Magog dalam arti luasnya adalah orang yang dinaungi oleh kuasa yang bukan dari Tuhan. Artinya kuasa kegelapan. Dan kita nanti akan maju bersama dengan Yeshua Mashiach. Untuk melawan si setan ini dengan anasir-anasir. Ya. Karena dalam perang Armageddon, kita harus perhatikan ya. Di dalam kitab Wahyu kan jelas dikatakan. Kita agak lengkap-lengkap sedikit ya. Supaya kita mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana di dalam perang Armageddon ada 3 ya yang ditiru oleh si setan ini, baik yang dinamakan binatang buas ya dan nabi palsunya ya. Binatang buas, nabi palsu dan si naga, si ular tua. Ya. Dalam perang Armageddon, binatang buas sama nabinya, kalau nanti saudara baca dalam kitab Wahyu pasal 19, itu yang akan ditangkap dan dimasukkan ke tempatnya. Tetapi setannya belum. Setannya hanya diikat selama 1000 tahun. Kata kitab Wahyu pasal 20. Nanti setelah dia dibebaskan setelah masa 1000 tahun pemerintahan kita bersama dengan dia. Yahweh di dalam Adonai Yeshua Mashiach.
Setelah dia dibebaskan, dia kembali menghasut penduduk bumi. Yang waktu dalam masa pemerintahan 1000 tahun ya kelihatan semuanya baik-baik saja. Karena setannya diikat. Ya. Orang jadi jahat karena setan merajalela. Termasuk binatang-binatang. Menjadi buas karena dikuasai setan. Tetapi selama 1000 tahun nanti setan diikat. Semua manusia kelihatan baik termasuk binatang. Nggak ada binatang buas. Tetapi setelah setan dibebaskan kembali. Kelihatan karakter-karakter asli orang yang saya mengimani kita perintah selama 1000 tahun. Tetapi setelah setan dibebaskan, mereka dihasut lagi oleh setan. Sehingga bersama setan mereka maju memerangi orang-orang kudus di perkemahan. Di tempat yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Nah itulah yang namanya perang Gog Magog. Ya. Antara orang-orang kudus yang dipimpin oleh panglima perang kita Yeshua Mashiach. Dengan bala tentara yang termasuk kita orang-orang kudusnya. Melawan si jahat. Ya, karena itu saat ini kita terus menerus dipersiapkan, mengerti akan rencana-rencana Tuhan yang luar biasa memperlihatkan bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara umatnya apabila mereka setia melakukan perintahnya. Walaupun 1 tahun tidak kerja, tidak menabur, tidak menuai. Tetapi karena itu perintah Tuhan, Tuhan sanggup memelihara anak-anaknya dengan cara. Ya, artinya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya dengan kondisi kita saat ini ya, memang kita yang nggak punya ladang ya seperti mereka kan. Karena ini kita melihat, ya kita coba membayangkan atau menafsirkan dengan kondisi kita saat ini. Ya. Tuhan menghendaki kita, artinya pekerjaan dunia ya tidak boleh mempengaruhi pekerjaan kita untuk senantiasa taat dan setia beribadah kepada Tuhan. Ya, bagi kita yang dinamakan tahun Sabat adalah tahun di mana kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Tahun Sabat dan tahun Yobel, tahun pembebasan. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Seperti yang pernah saya tafsirkan atau saya katakan, saya ajarkan kepada saudara. Tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Ya. Dan 120 tahun, Kejadian pasal 6. Firman Tuhan berkata, rohku tidak selamanya ada pada manusia. Tapi hidupnya hanya 120 tahun saja. Itu bukan berarti umur manusia. Karena zaman itu kan zamannya si Nuh. Nuh aja berumur berapa? 950 tahun kan. 930 itu Adam kalau nggak salah ya. 950 tahun kan betul nggak? Si Nuh kan 950 tahun. Ya. Ya Nuh 950, Nuh Adam yang 930. Ya. Bukan 120. Padahal Kejadian pasal 6 kita lihat ayat ke berapa itu? Ayat ke 3 atau 4. Kejadian pasal 6, karena ini berhubungan karena saya katakan itu tahun Yobel ya. Kejadian pasal 6 ayat ketiga. Yahweh berfirman, rohku tidak untuk selamanya akan berperkara dengan manusia. Yang juga di dalamnya dia itu daging, tetapi hari-harinya
akan menjadi 120 tahun saja. Nah, ini kan zaman Nuh itu hidupnya 950 tahun. Kok ini 120 tahun? Karena dikatakan, rohku tidak akan selamanya ada pada manusia. Artinya kehidupan manusia berdasarkan ayat ini, ada batas waktu tertentu di mana roh Bapa Yahweh ada di dalamnya. Yang dinamakan manusia hidup adalah manusia yang ada roh kehidupan dari Bapa Yahweh. Kalau roh ini diambil, ya manusia ini mati. Ya, manusia ini mati. Ya, karena itu saya menafsirkan 120 tahun ini adalah apa yang Tuhan katakan. Bahwa rohnya akan ada pada manusia selama 120 tahun. Yobel. Kenapa Yobel? Gitu. Ya. 120 tahun ada tertulis. Dunia dikuasai oleh si jahat. Tetapi setelah 120 tahun Yobel, manusia dibebaskan dari kuasa si jahat. 6.000 tahun Tuhan berikan kesempatan. Karena dosa manusia ada di dalam tawanan si setan. Ya. Tetapi pada hari yang ke-6, pada hari 6.000 tahun setelah perhitungan ini, 120 tahun. 120 tahun Yobel atau 120 kali 50, 6.000 tahun, 6 hari. 6 hari kan? Kita dibebaskan dari kuasa si jahat dengan cara Tuhan. 6 hari. Hari yang ke-7. 1000 tahun kita bersama dengan dia. Beserta enggak maksudnya? Karena 6 hari ini 6.000 tahun. 120 tahun Yobel itu 6.000 tahun. 6.000 tahun itu 6 hari. Ada 1 hari lagi, kata firman Tuhan. Di mana kita ada 1 hari Sabat lagi. Di mana kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan. Yaitu hidup bersama. Ya, 1 hari Tuhan seperti tadi kita baca di dalam suratan Petrus adalah 1000 tahun. Ya, 1000 tahun kita baca. Kita lihat di dalam kitab Keluaran 35. Coba kita lihat ya. Keluaran 35. Supaya kita mengerti akan hari-hari Sabat ini. Ayat kedua. Keluaran 35. 6 hari halus pekerjaan itu dilakukan pada hari ke-7 adalah kudus bagimu. yakni Sabat perhentian bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu ya harus dihukum mati. Dan hari yang ke-7 bagi kita setelah 6 hari Sabat ini, ya setelah 120 tahun tadi, maka ada 1 hari perhentian lagi yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. 6 hari dan hari ke-7 adalah hari kita bersama dengan dia selama 1000 tahun. Ya, itulah yang saya katakan betapa luar biasanya pekerjaan Tuhan bagi kita. Dia persiapkan segala sesuatu dengan sangat sempurna. Karena itu ya dia menyatakan semua
supaya kita mengerti 6 hari Sabat, 6 hari 120 tahun itu, 120 tahun Yobel jadi 6 hari. Masih ada satu hari ini yang 1000 tahun. 1000 tahun ini kita memerintah bersama Dia. Hari perhentian. Sabat yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Apabila saudara dan saya didapatinya setia. Ya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Ya. Sungguh sangat luar biasa apa yang Tuhan menyatakan bagi saudara dan saya. Supaya kita mengerti tahun Sabat, tahun Yobel. Dan juga ayat-ayat yang selanjutnya kalau saudara baca penebusan hak milik. Ataupun penebusan orang miskin dan para budak. Kalau saudara perhatikan semua ayat itu baik-baik. Ya. Semua harta kalau dijual itu harus kembali ke harta dalam hari ini tanah ya. Tetapi kalau dia itu berupa bangunan di dalam kota, kita lihat ya di dalam Imamat 25 ayat kita baca mulai ayat 28. Tetapi apabila kemampuan tidak memadai untuk mengembalikan kepadanya, maka tanah yang telah dia jual tetap ada di tangan orang yang membelinya sampai tahun Yobel. Dan akan bebas pada tahun Yobel dan orang itu harus mengembalikan menjadi miliknya. Jadi kalau dia seperti yang saya katakan, kalau dia jual tanah, orang yang menjual ini punya hak untuk menebusnya. Ya, punya hak. Tapi kalau dia nggak mampu menebusnya, pada tahun Yobel tetap harus dikembalikan. Ini peraturan Tuhan. Kenapa? Tuhan menjaga kepemilikan ini tetap sama seperti ketika pertama kali dibagikan Tuhan melalui Yosua. Saya tangkap ya, kita sudah belajar Tuhan kan membagi. Ini untuk Yehuda, ini untuk Ruben, ini untuk semuanya. Itu tidak boleh hilang. Karena itu kalau orang yang mungkin dari suku Ruben dia perlu duit, dia jual tanahnya, orang yang jual ini punya hak untuk menebusnya. Kalau dia tidak mampu menebusnya, ketika tahun Yobel itu harus dikembalikan. Ini perintah Tuhan. Akan tetapi kita lihat ayat ke-29. Apabila seorang menjual rumah tinggal di kota bertembok. Ya, di kota bertembok. Maka hal penebusan terjadi hingga diselesaikan 1 tahun dari penjualannya. Hanya dikasih waktu 1 tahun. Ya. Hari-hari itulah yang menjadi hak penebusan. Dan jika itu tidak ditebus hingga mencapai setahun penuh baginya, maka rumah yang ada di dalam kota yang bertembok itu harus dikukuhkan bagi yang membelinya, bagi generasi-generasi. Kalau di dalam kota ya yang bertembok, ya pasti di dalam kota kan. Kalau itu dijual dan diberi waktu cuma 1 tahun. Lewat 1 tahun tidak bisa ditebus. Ya sudah. Hilang. Aturan-aturan seperti ini adalah aturan yang memang dari Tuhan. Ya. Tapi kita melihat di sini cara Tuhan sangat luar biasa. Karena Tuhan mau menjaga hak milik seseorang supaya jangan sampai hak milik itu hilang. Ya walaupun dalam kenyataan sekarang ini memang sudah nggak ada lagi. Ya, tanah-tanah itu kan sudah nggak ada lagi. Walaupun memang tertulis ini nanti, ya mungkin nanti. Ya, mungkin nanti ketika masa pemerintahan 1000 tahun Yeshua. Kan Yeshua yang jadi raja kata kitab Sakaria. Maka dia akan, ya dia punya kuasa untuk memberikan kembali area yang pernah ditetapkan Tuhan
melalui pelayannya, baik Moshe maupun Yosua. Nah, saya percaya itu pasti terjadi. Karena areanya luas ya. Banyak orang kan sekarang, sekarang aja banyak yang komplain. Tetapi firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Ya, apa yang Tuhan perintahkan itu harus terjadi. Kita baca batas tanahnya ya. Di dalam Kejadian 15. Kita baca ayat ke berapa ini? 18 mulai. Pada hari itulah Yahweh telah membuat sebuah perjanjian dengan Abraham dengan berfirman, Aku telah memberikan negeri ini kepada benihmu, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Jauh ke atas. Ya. Loh itu Tuhan punya kuasa untuk mengembalikannya, karena itu berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, ini adalah milik Bapa Yahweh. Yang diberikan kepada anak-anaknya itu bangsa Israel, dan itu akan tetap tinggal seperti itu. Sampai selesainya waktu yang Tuhan sudah tetapkan, dunia ini akan dilenyapkan. Dan dia punya kuasa untuk melaksanakan ini. Ya, sangat luar biasa. Jadi kalau orang sekarang bilang, perang-perang sekarang kan. Loh itu memang miliknya mereka. Kata Tuhan. Tetapi karena dahulu bangsa ini memberontak Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan bangsa lain, baik bangsa Babylon, bangsa Asyur, Media, Persia, bangsa Yunani, bangsa Roma menduduki tanah itu. Dan orang-orang sekelilingnya menduduki tanah itu. Sehingga seolah-olah batas-batasnya hilang. Bagi manusia hilang, tapi bagi Tuhan ini tanah yang sudah dikuduskan. Yang Tuhan sudah janjikan kepada leluhur mereka Bapak Abraham. Dan saya percaya itu akan kembali. Ya, sehingga kita melihat di sini cara Tuhan yang luar biasa untuk melakukan semua apa yang sudah Dia firmankan. Dan bagi kita apa yang kita baca, apa yang kita lihat, baik tahun Sabat, tahun Yobel, ya bagi kita memang boleh dikatakan sulit kita mempraktekannya. Karena kita tidak mengerti yang dinamakan tahun Sabat itu dari kapan sampai kapan. Ya. Walaupun mungkin di internal mereka tahu. Tetapi apakah itu masih dipraktekkan? Kita juga nggak tahu. Tetapi karena sebagaimana tertulis dalam kitab Ibrani, Torah itu adalah bayangan. Wujud nyatanya adalah saudara dan saya yang saat ini menjalaninya. Apa maksud semua itu? Sabat bagi Yahweh adalah waktu yang kita khususkan untuk memusatkan seluruh perhatian kita hanya kepada Dia. Jelas dikatakan pada hari Sabat jangan melakukan kegiatan apapun. Artinya kita pusatkan diri kepada Dia. Demikian juga yang dinamakan tahun Sabat. Ya. Artinya seluruh kegiatan dipusatkan hanya kepada Dia. Ya walaupun dalam kenyataannya kita tetap masih melaksanakan kegiatan-kegiatan sehari-hari. Kecuali kalau kita punya panggilan-panggilan khusus. Ya, kalau kita punya panggilan khusus itu beda. Tapi kalau ya panggilan biasa aja ya kita harus menyadari bahwa bagi Tuhan
Kita harus menyiapkan waktu-waktu khusus untuk beribadah kepada Dia. Dan kita harus ingat, ya, kita sudah belajar dengan tahun Yobel, kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Dan jelas firman Tuhan berkata, apabila kita hidup di dalam Tuhan, maka kita dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, kata Roma 8 tadi. Ingat deh, di dalam Dia. Di dalam firman, hidup sebagai pelaku firman. Sehingga kita bisa mengatakan seperti Paulus, aku yang hidup, bukan lagi aku. Tapi Yahweh yang hidup di dalamku. Yeshua Hamashiach yang hidup di dalamku. Itulah yang kita belajar untuk mempraktekkan, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun pembebasan. Ya, tahun Yobel berarti tahun pembebasan. Akan ada waktunya. Setelah selesai tugas kita, ya, oleh kemurahan Tuhan kita diangkat. Berarti kita sudah bebas dari ikatan dunia. Kita akan berkumpul bersama dengan Dia. Entahkah ketika sangkakala berbunyi, bersama semua orang kudusnya kita diraibkan. Hanya Tuhan yang tahu waktunya. Tetapi tugas kita, apakah kita siap? Ya, apakah kita siap? Ya, itu kan tugas masing-masing. Karena keselamatan adalah urusan pribadi kita. Begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau kita taat melakukan apa yang Dia perintahkan, maka sebagaimana yang kita baca tadi, Dia sanggup memelihara kita dengan caranya. Sehingga kita tidak akan pernah kekurangan. Baik rohani maupun jasmani. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, kita hanya bisa melatih diri, kita kan nggak tahu. Seperti yang berkali-kali saya ingatkan kita semua. Kita tidak tahu level iman kita ini sudah sampai mana. Nggak tahu kita. Hanya Tuhan yang tahu. Seperti yang pernah saya tafsirkan lah. Kalau seandainya ini level minimum, ya kita kan boleh berandai-andai ya. Ini iman nih, level minimum nih. Dari 0 sampai minimum sini. Kalau sudah mencapai sini, bakal diangkat. Bisa nggak maksudnya? Ini level minimum nih. Untuk bisa diangkat harus mencapai level minimum ini. Kalau masih di bawah minimum, jangan harap diangkat. Hanya masalahnya kita tidak tahu level kita itu sampai di mana. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan memang tidak berkata minimum maksimum. Yang Dia katakan adalah milikilah iman yang sempurna. Lah yang sempurna itu siapa? Hanya Dia yang sempurna. Karena itu ada tertulis. Ya. Firman itulah yang menyempurnakan kita. Karena itu di dalam kitab Roma tadi, kalau kita hidup di dalam Dia, ya kita dibebaskan. Kan dari Roma 8 tadi. Hukum dosa, hukum maut. Kenapa? Karena kita di dalam Dia. Setan tidak bisa menuduh kita. Tetapi kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, ya sudah. Ya, hanya kebinasaan. Karena itu mari saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Waktunya sudah sangat singkat. Ya. Saya membaca ya, kok mungkin saudara suka baca juga di kan kadang-kadang di media itu kan.
Oh, si Perdana Menteri ya saya mendapat lawatan dari Yang Maha Kuasa. Ya, kita tidak tahu kebenarannya. Tetapi kita harus, segala sesuatu harus dibandingkan dengan firman. Firman Tuhan dalam kitab Yeskel jelas mengatakan. Banyak orang dengan berbagai macam ulasan. Tetapi kita mengandalkan firman, ada tertulis bangsa ini memang akan dikepung oleh seluruh dunia. Ya. Dan itu bukanlah 3,5 tahun kesengsaraan, bukan ya. Memang bagi bangsa Israel. Tetapi yang harus kita ingat, ini yang jangan sampai kita salah ngerti. Ya, karena di luar sana 3,5 tahun kesukaran. Ingat 3,5 tahun itu adalah untuk bangsamu. Kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan setia kepada apa yang dikatakan kepada leluhur mereka. Bangsa yang menyerang engkau, bangsa yang menganiaya engkau akan kuhukum. Karena seluruh dunia menyerang anak sulungnya. Lah, Tuhan setia kepada firman-Nya. Engkau sakiti anakku, kau sakiti biji mataku. Maka dia akan menghancurkan semua lawan-lawannya. Termasuk semua musuh-musuh yang menyerang. Ya, Tuhan punya, ya mungkin dia pakai juga si setan. Karena yang menghancurkan itu kan, ya Tuhan punya cara. Ya, Tuhan punya cara sehingga orang yang menyerang bangsa pilihan, mereka akan menerima akibatnya. Tetapi 3,5 tahun yang Tuhan maksudkan, itu untuk bangsa pilihan. Karena menggenapkan apa yang dikatakan kitab Daniel. Tetapi akibat bangsa ini diserang, kita menerima bangsa di luar Israel yang menyerbu bangsa ini menerima akibatnya. Ya waktunya sama. 3,5 tahun juga. Saya tangkap ya. Jadi jangan sampai kita salah tafsir. Memang berkali-kali dikatakan itu untuk bangsa Israel. Memang untuk bangsa Israel. Tetapi akibat bangsa ini diserang, loh untuk waktu yang sama kita mengalami akibatnya. Ya. Tetapi kita sebagai orang pilihan, sebagaimana tertulis, apabila kita hidup di dalam Dia, maka pembelaan Tuhan ada pada kita. Dunia boleh kacau, tetapi anak Tuhan yang ada di dalam Dia akan Dia pelihara. Bukan sesuatu yang asal kejadian. Ketika zaman Isabel dan Ahab, 3,5 tahun tidak ada hujan. Kelaparan semua. Tetapi orang pilihan Tuhan, si Elia, Tuhan pelihara dengan caranya. Nah, itu kan waktunya sama. Sama-sama 3,5 tahun. Kita bisa mengutip dari situ kalau orang pilihan Tuhan yang melakukan firman Tuhan, Tuhan sanggup mengirim burung gagak untuk mencukupkan kebutuhan. Ya, karena itu ya kita harus, yang dapat kita lakukan adalah terus-menerus mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Ya kadang-kadang kan saya baca di media sangat luar biasa. Ya, begitu banyak orang berkomentar, oh bangsa ini diserbu gini-gini, wah perang, ya macam-macam. Mereka nggak tahu bahwa bangsa ini memang akan diserbu seluruh dunia. Seluruh dunia yang akan serbu. Ya, tetapi akibat mereka menyerbu, bapaknya marah. Karena bapaknya marah, ya Tuhan punya cara. Ya, ada tertulis, lagi berdiri, ya
udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu kan tertulis semua. Nah, Tuhan dengan caranya memusnahkan orang-orang yang menyakiti anak-anak sulungnya. Kewajiban kita adalah tetap berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga mengucap syukur. Segala sesuatu ya kita dengar, boleh-boleh aja dengar. Tapi jangan itu membuat kita takut. Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Yang Tuhan ajarkan adalah takut kepada Dia, bukan takut kepada dunia. Bukan takut kepada berita-berita. Tetapi semua berita itu kita cocokkan dengan firman. Ya, memang apa yang dikatakan. Semua harus sesuai dengan firman. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya, mari kita berjaga-jaga. Tahun pembebasan Tuhan, tahun Yobel, sudah sangat dekat. Ya, dimana kita akan dibebaskan dari kuasa si jahat. Kemudian kita 1 hari sambat, 1 hari perhentian, akan bersama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, karena itu ya jangan mengendor, jangan malas. Ya. Dunia berusaha membuat suasana sedemikian rupa, membuat orang yang menamakan diri orang pilihan pun bisa terlena. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan terpengaruh dengan situasi kondisi. Kenapa? Karena kita mau selamat. Kita nggak tahu kapannya, waktunya kan. Ya, apa yang terjadi, apa yang akan terjadi. Tapi ingat, kalau kita dekat dengan Tuhan, menjadi sahabatnya Tuhan, sama seperti Abraham. Percayalah bahwa dia akan memberitahukan kepada sahabatnya apa yang akan dia laksanakan sebagaimana tertulis. Tuhan tidak akan melakukan apapun tanpa memberitahukan para nabinya, tanpa memberitahukan orang pilihan. Kita sudah tahu banyak dari apa yang tertulis. Ya, bukan berarti kita tidak boleh kerja biasa, semua kegiatan lakukan biasa. Tetapi yang terlebih siapkan waktu. Memuji Dia, menyembah Dia, bersekutu dengan Dia. Berkomunikasi dengan Dia. Ya. Dan kalau kita menjaga hubungan ini, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca, Dia sanggup membuat kehidupan kita tetap berkecukupan di dalam Dia. Karena itu maju terus, jangan kendor. Jangan malas. Jangan sampai kita tertipu oleh situasi dan kondisi dunia ini. Haleluya. Amin.